kapan kira-kira kita bakalan mudik gitu. Kita bisa pakai untuk oleh-oleh waktu kita mudik ya teman-teman. Unboxing! Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di Inggris yang hari ini cuacanya Masya Allah perfect banget. Anginnya sepoi-sepoi, nggak terlalu panas, tapi masih berasa kayak di Indonesia somewhere. I think I feel like I'm in Bali actually, is it? Iya dong. Oke, anyway teman-teman, jadi aku masih belum sempet unboxing ini barang belanjaan kita. Sebenarnya lebih ke barang belanjaannya Bang Daniel sih, lebih banyaknya, bukan belanjaan aku. Aku masih belum sempet unboxing saking kita itu sibuknya selama anak-anak liburan sekolah itu bener-bener waktunya lumayan sibuk banget teman-teman ya, karena kita harus entertaining anak-anak. Biasanya yang mereka itu selalu full activity di sekolah, kalau pasan liburan panjang kayak gini itu kan mereka nggak ada aktivitas gitu ya. Jadi makanya kenapa kalau teman-teman akhir-akhir ini tuh ngelihat aku kok jarang upload video, kadang upload, kadang rajin, kadang 2 hari nggak upload. Ya memang karena ini realitanya jadi ibu rumah tangga yang punya 2 toddler yang saat ini itu liburan sekolah, jadinya ya seperti ini. Dan berhubung banyak banget dari teman-teman semuanya yang udah nanyain, Mbak, anak-anak kan udah liburan panjang nih, jadi kira-kira kapan kita mudik ke kampungnya? Nah, jadi di video ini aku bakalan jawab itu, tapi kayaknya kita mau unboxing dulu aja ya. Kita unboxing dulu, nanti setelah kita selesai unboxing, aku bakalan jawab pertanyaan dari teman-teman semua, oke? Oke, jadi sekarang kita mau langsung aja mulai unboxingnya biar cepet. Ini item yang pertama, nih. Aku beliin sepatu baru buat adek. Ini tuh rencananya aku mau beliin buat kakak juga, tapi karena sepatunya kakak yang untuk trainersnya itu masih punya 2 yang masih bagus-bagus gitu, baru aja aku beliin kayak sebulan yang lalu mungkin, atau 1,5 bulan yang lalu. Dan menurut aku kakak itu udah nggak butuh lagi untuk beli trainers. Yang dia butuhkan itu hanya sepatu yang dipakai daily gitu, karena dia udah masuk reception class. Jadi kalau reception class itu apa ya, kayak sekolah yang udah mandatori kalau di sini. Jadi anak-anak itu wajib udah masuk sekolah ketika memasukin reception class gitu. Udah mau masuk SD gitu loh teman-teman. Oke, jadi sekarang kita mau lihat aja nih sepatunya adek. Jadi aku putuskan untuk beliin sepatu yang sama, modelnya sama ya. Ini tuh gemes banget. Mereka ada yang versi hitam, full hitam gitu. Dan menurut aku sama Bang Daniel kayaknya yang warna ini itu lebih bagus gitu. Jadi dia ada hitamnya, terus ada putihnya. Karena adek kan masih sekolah, masih TK ya. Jadi nggak harus pakai sepatu warna hitam atau harus sepatu warna putih. Tapi meskipun kakak pun kalau masalah trainers, sepatu trainers itu nggak harus hitam teman-teman. Hanya sepatu yang dipakai setiap harinya aja yang harus hitam gitu ya. Dan ini menurut aku gemes banget sih. Bagus Bang Daniel ya? Ya, bagus banget. Aku nggak sempet nyariin buat Bang Daniel, tapi Bang Daniel itu udah punya banyak banget sepatu. Kayaknya stop dulu deh beliin sepatu buat Bang Daniel. Trainersnya udah banyak ya. Kalau anak-anak, aku lebih prefer untuk belinya itu nggak terlalu banyak gitu loh, kayak 1 atau 2 biji aja buat ganti-ganti gitu, karena kan kakinya mereka itu lumayan cepet tumbuhnya ya. Kayak kakak itu setiap 3 bulan sekali harus banget ganti sepatu. Sedangkan kalau misalkan aku harus beli yang terlalu gede banget dari ukurannya kan kasihan ya, pakainya kayak nggak nyaman gitu. Dan adek ini udah waktunya ganti, karena punyanya dia itu udah sebenarnya belum kekecilan banget, tapi dia itu kayak masih udah pas banget gitu loh. Jadi kayaknya udah mulai nggak nyaman. Mungkin the next term dia masuk sekolah lagi, berarti masih 1 bulan lagi, 1 bulan lebih dikit. Berarti itu udah kemungkinan besar udah nggak muat. Makanya kenapa aku beliin yang baru buat sekolah ya. Gemes banget ini. Next, yang ini dulu aja ya, karena ini sangat-sangat tidak interesting. Aku sebenarnya nggak niat mau beli ini ya, karena aku tuh niatnya mau cari body scrub.
Tapi aroma dari body scrub yang mereka punya itu kayak lebih ke buah-buahan, terlalu manis buat aku dan aku kurang begitu suka. Jadi ini tuh sebenarnya aku beli karena memang ada promo aja, dan hitung-hitung kalau misalkan ini nanti kita bisa pakai untuk oleh-oleh waktu kita mudik ya teman-teman. Ini itu satu set, dia ada body yogurt, ada hand cream, dan ini ada shower gelnya juga ya. Ini satu set lagi ada promo waktu itu kayaknya cuma 250.000. Harga aslinya, harga fullnya kayaknya 25 pound ya. Lupa aku teman-teman, coba ada yang tahu yang set ini, coba deh teman-teman komen ya. Ya jadi aku mikir ya udahlah, aku butuh nggak butuh beli aja lah, mumpung lagi diskon juga. Kalau misalkan aku nggak pakai, aku bisa pakai ini untuk nanti oleh-oleh juga waktu kita mudik gitu ya. Jadi let's see. Sebenarnya untuk saat ini persabunan aku itu masih lumayan banyak, cuman body scrub yang aku itu butuh gitu. Dan terakhir ini kita mau unboxing bajunya Bang Daniel. Ini semua belanjaannya Bang Daniel ya. Sebenarnya Bang Daniel itu punya lumayan banyak baju, tapi bajunya itu karena udah sering dipakai dan udah sekitar 2 tahun kayaknya ya baju-bajunya Bang Daniel. Tapi nggak juga sih, tergantung sih, ada yang udah 2 tahun, 3 tahun, ada yang baru 1 tahun, tapi udah lumayan banyak baju-bajunya Bang Daniel itu yang apa namanya, yang udah mulai bulak, apa bahasa Indonesia nih, bulak, faded itu loh bahasa Indonesianya, udah kayak kelihatan, bahasa Jawanya tuh bulak Bang Daniel, bulak, bahasa Inggrisnya faded, terus bahasa Indonesianya memudar, oke, jadi warnanya itu udah mulai memudar, terus udah mulai banyak stain, terutama kan bajunya Bang Daniel itu lumayan banyak yang warnanya putih ya, dan warna putih, ada 2 anak, kayak doing something gitu, always ada kayak entah itu kotoran apa dan nggak bisa hilang gitu kan. Dan Bang Daniel kan orangnya bersihan ya, jadi kadang kalau harus pakai itu pasti ngomel-ngomel kayak ini gini, ini udah ada kotorannya, bla-bla kayak gitu. Jadi ya udah dipakai sehari-hari, dan akhirnya aku putuskan untuk traktir Bang Daniel, beliin baju-baju baru untuk Bang Daniel. Dan ini aku yang bayarin ya, ini hadiahnya Bang Daniel karena udah bantuin aku ini bikin video. Oh, hello. Oh really? Maybe you can help him to turn it down then. What are you doing? Come on. What are you doing? Mommy need to make video. Come on, I thought you doesn't want it earlier. We're going to buy a new toilet seat again. But I got to finish my beautiful drawing. Okay. Beautiful drawing. Gonna finish your beautiful drawing. Okay, you finish it first, alright? Sponsor lewat teman-teman ya. Dan kali ini Bang Daniel nggak mau beli merek Boss. Katanya aku nggak mau iklanin Boss dari atas sampai bawah. Jadinya Bang Daniel mau beli Ralph Lauren, oke? Oke, jadi kita mau unboxing ini dulu. Nah, ini adalah favorit aku banget. Nggak tahu kenapa Bang Daniel kalau pakai baju ini, warna ini, kayak wow gitu, wow, kayak keluar dari ruang ganti itu kayak ya ampun, suami aku ganteng banget sih, pret. Suami sendiri harus dibilang ganteng ya, kecuali kalau aku bilang suaminya orang ganteng itu salah ya. Suami aku sendiri ganteng menurut aku. Menurut aku ini cocok banget untuk warna ini, cocok banget buat Bang Daniel. Terus cuttingan bajunya itu Bang Daniel itu menurut aku always bagus, kelihatan cocok kalau pakai baju slim fit. Jadi ini potongannya slim fit ya. Itu pas banget menurut aku, kelihatan beda gitu. Warnanya dark blue tapi kayak ada putih-putihnya gitu kan. Jadi nggak full dark blue. Dan ini ukurannya S. Bang Daniel itu always pakai ukuran S. Kalau M terlalu gede, XS terlalu kecil, dan S itu perfect. Entah itu baju merek Boss, entah itu baju merek apapun, menurut aku Bang Daniel itu harus banget S dan slim fit. Tuh, sampai hafal aku. Oke, jadi ini juga lagi ada promo waktu itu 50% off. Ini harganya turun dari berapa sih? Kayak 3 jutaan ya? 3 jutaan ke 1,5 jutaan. Pokoknya 50% off-an lah teman-teman ini. Ya, terus
Next, yang ini juga, oh my goodness, ini bahannya bagus banget dan Bang Daniel juga suka dengan warnanya karena Bang Daniel nggak punya baju warna ini. Jadi ini tuh kayak bener-bener out of comfort zone-nya Bang Daniel banget. Warnanya berbeda, warna olive, dan ini bahannya yang soft cotton. Jadi dia soft banget gitu, dan size S juga pastinya. Ini harganya sama dengan yang itu, turun dari 3 jutaan ke 1,5-an. Ini tuh sebenarnya mereka ada warna yang lain dan Bang Daniel juga mau beli. Warnanya itu lebih ke stone color, warna-warna stone gitu, putih tapi bukan beige juga, warnanya bagus. Rencananya kan Bang Daniel mau beli warna ini sama yang warna itu, tapi ternyata nggak ada stok untuk ukuran S, teman-teman. Adanya yang ukuran XS. Ini mau langsung aku cuci, jadi besok Bang Daniel bisa pakai, ya. Next, yang ini tuh sebenarnya least favorite-nya Bang Daniel. Bang Daniel awalnya kurang begitu suka dengan baju ini. Tapi menurut aku bagus kok di Bang Daniel. Awalnya Bang Daniel bilangnya, not 100% sure, karena ini tuh garis-garis dan Bang Daniel kurang begitu suka gitu kan. Terus aku bilang oke, ya udah kalau nggak mau ya nggak apa-apa wes. Tapi ternyata setelah dilepas, terus dipakai lagi, terus lihat di kaca katanya ternyata bagus juga sih gitu kan. In my mind, the lighting in there was a bit yellow. not I very was good. thinking it was more yellow than beige. But Dikirain, actually, I look at it again and it's definitely grown on me. iya, karena di ruang gantinya itu kan agak gelap ya, jadi ini kelihatan kayak warna kuning katanya Bang Daniel. Sebenarnya enggak, ini warnanya putih, ada beige color gitu, dan bagus menurut aku. Tapi menurut aku Bang Daniel cocok sih pakai ini. Let's see, oke? Yeah. No, I'm happy with everything. Ya, oke. Suka. Suka Next. semua. Oke, next, ini Bang Daniel aku beliin kemeja lengan pendek. Jadi nggak tahu kenapa kemeja lengan pendeknya Bang Daniel itu nggak tahu pada di mana. Bang Daniel itu punya beberapa yang kita bawa ke sini waktu Bang Daniel juga sempat pakai, tapi nggak tahu di mana sekarang. Entah kita bawa ke Indo, terus kita tinggal di Banyuwangi, nggak tahu. Yang jelas Bang Daniel itu di sini nggak ada hem lengan pendek, adanya itu yang lengan panjang ya. Jadi makanya ini aku beliin 2 teman-teman ya, yang satu warnanya putih seperti ini dan ini sama juga slim fit, dan harganya juga 11-12 sih, sekitar turun dari 3 jutaan ke 1,5-an ya tuh. Dan ini bahannya bagus, kalau ini 100% cotton kalau ini, because I check it already. Yeah. Ya, dan yang satunya sama teman-teman, cuman ini warnanya biru ya. Sebenarnya aku itu nemuin ada yang kayak garis-garis gitu lengan panjang, tapi Bang Daniel nggak mau. Bang Daniel mau yang lengan pendek gitu. Ini sama ya, slim fit dan ukurannya ukuran S. Nah tuh ya. Cuman masalahnya nih teman-teman, kalau menurut aku warna-warna seperti ini, kalau pasan hawanya panas banget gitu, otomatis kan kayak keringetan ya. Keringet itu kayak kelihatan banget di warna-warna seperti ini. Jadi pakainya sore hari aja kayaknya ya. Kalau pasan silir-silir, nggak terlalu yang berkeringat gitu, pakai ini it's okay. Kalau putih sih nggak begitu kelihatan ya. Udah itu aja. Aku nggak beli buat diriku sendiri karena memang aku nggak butuh teman-teman, dan karena pengeluaran kita banyak banget bulan ini ya, makanya ini kenapa aku mau jelaskan ke teman-teman nih ya. Oke, jadi sekarang part dimana aku bakalan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya yang sudah kayak curious banget nih ya, penasaran kapan kira-kira kita bakalan mudik gitu. Nah, jadi aku mau ceritain dulu. Ini ceritanya lumayan panjang ya teman-teman, dan sangat menyebalkan. Menyebalkan buat aku karena kita itu udah bener-bener menanti-nanti summer holiday ini di Indonesia, karena kan holiday-nya 2 bulan ya, anak-anak libur sekolah selama kurang lebih 2 bulanan gitu. Jadi kita semuanya nih ya, kita sekeluarga itu udah bener-bener menunggu-nunggu waktu ini gitu. Tapi ternyata sekitar 2 bulan lalu waktu kita mau booking tiket untuk kita pulang ke Indonesia, kita baru realize ternyata visa tinggal aku di Inggris itu expire di bulan akhir Agustus. Oke. Dan
Jadi masa expire-nya aku tuh kan di mana yang seharusnya masa-masa di mana yang seharusnya kita itu di liburan di Indonesia gitu. Dan untuk visa yang expire-nya di akhir Agustus itu sebenarnya nggak akhir-akhir banget, di sekitar minggu ketiga itu aku harus apply visa yang baru itu maksimal itu 28 hari sebelum visanya expire gitu kan. Itu tandanya aku harus apply visa ini di sekitar akhir Juli atau awal Agustus gitu kan. Dan itu tandanya kayak untuk kita pergi ke Indonesia itu ada di tengah-tengah masa-masa aku apply visa. Sedangkan apply visa ini, jadi saat ini itu aku apply visa ILR. Jadi ILR itu lebih kayak ke permanent residence gitu ya. Jadi intinya long term visa lah. Jadi aku bisa tinggal di sini selama yang aku mau gitu kan. Garis besarnya seperti itu. Nah, sedangkan untuk pengurusan visa ini itu kayak hal-hal yang harus aku persiapkan itu lumayan banyak. Teman-teman tahu kalau 2 minggu yang lalu itu aku tes historical ya. Terus aku harus tes itu dulu. Terus besok nih ya, aku juga harus pergi ke London untuk ambil tes bahasa Inggris lagi. Jadi banyak banget yang harus aku persiapkan. Nggak hanya hal-hal itu, tapi juga duit ya. Jadi nih ya, mumpung aku lagi bahas masalah pervisaan, aku akan coba jelaskan ke teman-teman kira-kira biaya-biaya yang harus kita keluarkan untuk mengurus visa ILR ini, untuk aku tinggal di sini ya teman-teman. Biar juga sedikit pengetahuan untuk teman-teman semua yang mungkin berpikiran mau menikah sama orang Inggris atau mungkin mau pindah ke sini, I don't know. Tapi ini semoga bisa memberikan sedikit informasi ke teman-teman semuanya ya. Oke. Mungkin sebagian dari teman-teman belum tahu visa ILR itu visa apa. Jadi lebih ke kayak long term visa gitu loh. Mereka tidak menyebutnya ini permanent resident sebenarnya, karena ada optionnya itu citizenship. Kalau citizenship itu berarti aku ganti paspor dari Indonesia paspor ke paspor Inggris kan. Kalau ini bukan, jadi ini tuh ILR itu visa yang memperbolehkan aku tinggal di Inggris selama yang aku mau gitu ya. Jadi intinya itulah, anggap aja permanen visa lah ya, anggap aja gitu. Karena mereka nyebutnya bukan itu gitu teman-teman. Oke, nah jadi untuk visa ILR ini, di luar dari biaya visanya, itu masih ada biaya-biaya tes. Dan yang 2 minggu kemarin itu aku jalani itu tes historical, itu biayanya sekitar 50 atau 60 pound, aku lupa. Terus untuk tes besok yang aku jalani, tes bahasa Inggris, ini itu sekitar 160 atau 165 pound. Tapi biasanya tergantung college yang kita pergi untuk tes. Karena biasanya setiap college itu biayanya beda-beda, ada yang harganya itu 200 pound gitu. Cuman tempat yang biasanya aku pergi tes ini itu range-nya sekitar itu 160 atau 165 pound. Dan untuk visanya, ini cuman visanya doang ya teman-teman, biaya untuk visa ILR ini tuh sekitar 3.200 sekian, hampir 3.300 pounds. Dan karena ini visa ILR, visa jangka panjang, prosesnya itu lumayan lama teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cek di websitenya imigrasi, prosesnya itu bisa sekitar 2 bulan sampai 6 bulan proses. Kita nggak tahu berapa lama prosesnya bakalan selesai. Bisa mungkin 2 bulan kalau misalkan aku laki, atau mungkin bisa sampai 6 bulan. Jadi intinya selama kita menunggu itu, kita nggak bisa kemana-mana. Aku nggak bisa keluar dari Inggris karena aku nggak punya visa kan. Sekali aku keluar Inggris berarti aku udah nggak bisa masuk lagi, intinya gitu. Jadi akhirnya kita putuskan untuk tidak balik ke Indonesia untuk summer holiday ini karena waktunya itu nggak tepat teman-teman. Kalaupun kita paksakan gitu ya nggak nutut aja, nggak nutut udah, pokoknya nggak nutut. Timingnya itu nggak bagus gitu. Kalaupun kita berangkatnya sebelum aku apply visa, aku takut kayaknya terlalu mepet banget. Takut kalau misalkan nanti di imigrasi ada, ya you never know. Kalau misalkan aku pas nggak laki dapat orang imigrasi yang agak-agak rese gitu ya, mungkin karena visanya mepet banget sama masa expire, takut aja kalau misalkan dipersulit masuknya. Tapi ya mungkin enggak, mungkin aku hanya overthinking aja. Tapi ya
akhirnya aku sama Bang Daniel putuskan untuk oke, kayaknya kita harus cancel aja untuk planning kita pulang summer holiday ini. Mau nggak mau kita harus cancel. Ya. Dan satu hal yang juga ini itu aku juga baru tahu juga di imigrasi website juga, kalau misalkan kita mau prosesnya lebih cepat dari 2 atau 6 bulan ini, kita harus bayar ekstra lagi sekitar 500 pound untuk 5 hari kerja. Atau kalau misalkan kita bener-bener desperate banget kepengen secepatnya kayak 24 hours gitu result, itu kita harus bayar 1000 pounds lagi on top dari semua yang sudah kita bayarkan gitu. Aku masih belum tahu, aku bilang sama Bang Daniel apakah kita harus bayar ekstra 500 pound mungkin, jadi seminggu udah tahu lah kira-kira aku dapat visa atau enggak. Tapi meskipun kita ambil opsi yang itu, tetap aja kita nggak bakalan nutut waktunya untuk kita balik ke Indonesia gitu, karena by the time aku apply visa terus result itu udah kayak kemungkinan besar 2,5 minggu sebelum anak-anak balik sekolah kan, atau 3 mingguan gitu. Dan menurut aku untuk kita traveling ke Indonesia cuma 3 minggu including PP itu bener-bener capek banget. Kalau misalkan aku sama Bang Daniel doang no problem, karena kita orang dewasa, kita bisa dealing buat jet lag dan kecapean yang itu kan. Tapi karena kita punya 2 toddler, jadinya kita putuskan kayaknya udah forget about pulang ke Indonesia summer holiday, kita akan postpone sampai akhir tahun aja. Jadi anak-anak liburan sekolah 1 bulan kan di akhir tahun, nggak sampai 1 bulan sih, tapi kita rencananya mau ambil anak-anak agak early gitu dari sekolah, kayak tahun lalu lah intinya kan. Tahun lalu itu kita kan juga nggak nungguin anak-anak selesai masa sekolah baru pulang ke Indonesia kan, kita ambil anak-anak 2 minggu early gitu. Karena anak-anak sekolahnya di sekolah privat, jadinya lebih nggak masalah gitu diambil seminggu early atau 2 minggu early, no problem gitu. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan nggak ada changing planning, kalau misalkan planningnya masih tetap seperti ini, berjalan dengan apa yang kita mau gitu, insya Allah kita mudiknya ke Indonesia itu akhir tahun gitu teman-teman. Doain aja semoga semuanya lancar. Sebenarnya kalau ditanyain sedih nggak sih nggak jadi pulang, sedih lah, karena kan kita itu rencananya dari waktu kita pulang itu, aku udah bilang ke orang tua aku juga, kita semua bakalan balik summer holiday, karena kan kebarengan adekku juga lahiran gitu ya. Of course kita sedih, kita nggak bisa balik pasan adekku lahiran, kita harus tunda dulu gitu kan. Tapi ya gimana lagi teman-teman, namanya juga kita hidup di negara orang gitu, kita nggak bisa seenaknya tiba-tiba ya udah pulang aja, kita harus mikirin visa juga. Dan aku itu somehow nggak inget kalau visa aku itu habisnya tahun ini. Aku kayak nyantai aja gitu kayak nyantai aja, kayaknya visa aku tuh habisnya masih tahun depan. Ternyata enggak, ternyata tahun ini, dan pas kebetulannya pas summer holiday, di tengah-tengah summer holiday gitu. Jadi ya udahlah, mau nggak mau kita harus ikutin prosesnya daripada nanti aku bermasalah. Jadi ya udah, kita cancel balik ke Indonesia. Dan untungnya teman-teman, keluarga adiknya Bang Daniel itu kan lagi di sini, lagi liburan panjang juga 1 bulanan di sini. Jadi anak-anak bisa main sama sepupunya. Jadi nggak terlalu boring-boring amat. Dan setiap hari kita juga ajak anak-anak renang, ajak anak-anak ke playground, ajak anak-anak main, doing aktivitas lah ya. Jadi mereka nggak yang boring-boring banget gitu. Cuman permasalahannya di aku sama Bang Daniel akhirnya agak lumayan ekstra sibuk. Jadi konten aku terbengkalai. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat akhir-akhir ini tuh aku kadang upload aktif, kadang 2-3 hari nggak upload, ya memang realitanya kita sedang sangat sibuk. Gitulah ya. Dan anyway, ini good news buat teman-teman semuanya juga yang udah nanya-nanyain, Mbak kapan belanja lagi ke supermarket Wingyip, karena besok itu kita mau Bang Daniel udah senyum. Bang Daniel senyumnya, aduh ini dompet aku pusing lagi. That's all right. It's gak apa-apa. Karena setiap kali ke Wingyip itu kita nggak tahu kenapa Last time I selalu. wasn't so bad with the kids. Yeah. They were both kids and it wasn't terrible. We Yeah. just gotta not spend too long, that's all. Jadi besok karena aku harus tes bahasa Inggris di London, jadi sekalian
kita akan ngajakin teman-teman semuanya belanja di supermarket Wingip. Sekalian kita juga mau mampir ke rumahnya Bude juga gitu ya. Jadi teman-teman pokoknya tungguin keseruan kita belanja-belanja di supermarket Wingip, oke? Nggak usah nanyain Costco karena kita nggak tahu, kita nggak punya kartu membernya Costco, jadi agak kesusahan untuk belanja. Karena untuk belanja di Costco itu kita harus punya member card yang kita harus bayar setahun sekali gitu. Jadi ribet lah. Anyway, kita sudahin dulu aja videonya karena kita juga saat ini itu keluarga adiknya Bang Daniel di sini, di rumah mertua ada kakaknya Bang Daniel juga. Ini kita selesai konten, kita kayaknya mau ke sana juga bentar lagi. Oke? Jadi semoga video ini menjawab pertanyaan teman-teman semuanya yang udah banyak banget komen, banyak banget DM tentang kapan kita mudik ya. Teman-teman pokoknya tungguin aja, doain yang baik-baik, doain semoga urusan kita semuanya lancar di sini biar kita bisa pulang ke Indonesia gitu ya. Ya bos, kalau gitu kita langsung aja ketemu di video kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Bye guys.